Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sediaan parfum. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nisa Aura Rizky Suwardi dan teman-teman saya Nur Fatimah, Poppy Eko Rohayati, Rista Lita Sukmanugraheni, dan Riza Miftahul Janah. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai definisi parfum, tingkatan parfum, komponen parfum, formulasi parfum, contoh sediaan parfum, dan penandaan produk parfum serta informasi yang tercantum dalam kemasan. Yang pertama akan dibahas adalah definisi parfum. Definisi, parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Zat pewangi dapat berasal dari minyak atsiri atau dibuat sintetis. Parfum digunakan untuk memberi rasa segar dan harum pada badan. Menurut SNI 164949 1998, definisi sediaan eau de parfum, eau de toilette, atau eau de cologne adalah sediaan kosmetika yang berbentuk cair yang merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan bau harum. Perbedaan eau de parfum, eau de toilette, atau eau de cologne. Eau de parfum, sediaan kosmetika berbentuk cair yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan kadar bahan pewangi 11-15%. Eau de toilette, sediaan kosmetika berbentuk cair yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan kadar bahan pewangi 6-10%. Eau de cologne, sediaan kosmetika berbentuk cair yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan kadar bahan pewangi 3-5%. Konsentrasi bahan pewangi yang terkandung dalam pewangi akan berpengaruh pada intensitas dan ketahanan wanginya. Semakin tinggi konsentrasi bahan pewangi akan membuat wanginya menjadi lebih kuat dan tahan lama. Hers 2011 359. Berdasarkan Formularium Kosmetika Indonesia tahun 1985, produk pewangi dibagi dalam 7 produk, yaitu pewangi 15-30%, eau de parfum 7-15%, eau de toilette 5-10%, eau de cologne 2-5%, solid pewangi atau parfum padat yang pada umumnya terbuat dari campuran fume oil dan wax 5-10%, serbuk pewangi 1-2%, dan pewangi sabun 1,5-4%. Yang kedua tingkatan parfum atau notes. Parfum dideskripsikan dengan perumpamaan musik yang memiliki 3 not atau notes yang membentuk harmoni wangian. Not-not ini dibuat dengan seteliti mungkin berdasarkan pengetahuan proses evaporasi dari wangian. Menurut Kairina 2017 6-7. Sebuah parfum terdapat 3 bagian notes, yaitu top note dengan total 15-25% dari total keseluruhan parfum, middle note 30-40%, dan base note 40-55% menurut Hunter 2009 dalam Stianingsi 2014 halaman 14. Notes yang pertama yaitu top note, wangi yang langsung tercium ketika parfum disemprotkan. Top note mengandung molekul yang ringan dan kecil yang dapat berevaporasi cepat. 2. Middle note, wangi yang muncul setelah top notes mulai memudar. Middle note mengandung inti dari parfum dan juga bertindak sebagai topeng bagi base note. 3. Base note, wangi dari sebuah parfum yang muncul seiring memudarnya middle note. Base dan middle note adalah tema wangian utama dari sebuah parfum. Kandungan dari notes ini biasanya kaya dan dalam.
Yang ketiga, komponen parfum. 7 komponen utama pewangi terdiri atas persenyawaan kimia yang menghasilkan bau wangi yang diperoleh dari minyak atsiri atau dihasilkan secara sintetik. Persenyawaan tersebut berfungsi sebagai pemberi wangi pada parfum. Umumnya parfum mengandung komponen zat pewangi berjumlah 2% atau weak parfum sampai dengan 10% atau strong parfum, dan selebihnya adalah bahan pengencer atau diluent dan zat pengikat. Selanjutnya, fiksatif. Penambahan bahan fiksatif dalam campuran parfum dapat berfungsi untuk membuat aroma parfum menjadi lebih tahan lama tanpa mengubah karakter asli dari seluruh bagian dari parfum. Bahan fiksatif dapat dilarutkan dengan pelarut yang mudah menguap dan kombinasi pelarut tersebut. Untuk mencapai manfaat yang optimal, rasio dari bahan fiksatif harus dikontrol. Konsentrasi fiksatif yang digunakan berkisar antara 0,1% hingga 50%, hingga konsentrasi yang paling disukai yaitu 1-2%. Long lasting agent. Kualitas parfum dapat ditentukan dengan daya tahan lama aroma parfum dan kejernihan parfum. Untuk meningkatkan daya tahan aroma parfum atau long lasting dilakukan dengan peningkatan presentasi bibit parfum dalam formulasi parfum. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi karena bibit parfum adalah bahan baku yang paling mahal dalam formulasi parfum. Selain itu, akibat meningkatnya presentasi biang parfum membuat parfum menjadi keruh. Solubilizer. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas parfum dengan biaya produksi yang murah adalah menggunakan campuran surfaktan yang berfungsi sebagai solubilizer. Penambahan solubilizer dapat menyebabkan parfum menjadi lebih stabil dan jernih. Selain itu juga dapat membuat aroma menjadi lebih jelas. Pelembab. Dalam pembuatan parfum diperlukan bahan tambahan yang berfungsi sebagai zat pembasah atau zat pengawet. Pada umumnya, zat pembasah dalam proses pembuatan parfum adalah propylen glikol atau turunannya dipropylen glikol. Zat pembasah berfungsi sebagai bahan yang mencegah kulit menjadi kering saat digunakan. Selanjutnya, pelarut. Penggunaan pelarut yang sering digunakan dalam pembuatan parfum adalah etanol, aquades, atau campuran dari keduanya. Sumber dari Sikora et al. Tahun 2018 pada halaman 2. Kelarutan terbaik diperoleh jika parfum dicampurkan dengan alkohol, kemudian ditambahkan dengan aquades. Sumber dari Herman tahun 2005 pada halaman 307. 4. Formulasi parfum. Formulasi parfum ini diambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, Formulasi Kosmetika Indonesia tahun 1985 pada halaman 56. Kemudian sumber yang kedua yaitu dari Kavita dan Srinivasan. Untuk sumber yang ketiga diambil dari Stephen C. Herman. Yang pertama, Formularium Kosmetika Indonesia tahun 1985 halaman 56. Produk pewangi dengan dosis pewangi 15-30%. Produk eau de parfum dengan dosis pewangi 7-15%. Produk eau de toilette dengan dosis pewangi 5-10%. Produk eau de cologne dengan dosis pewangi 2-5%. Produk solid pewangi dengan dosis 5-10%. Produk serbuk pewangi dengan dosis pewangi 1-2%. Produk pewangi sabun dengan dosis pewangi 1,5-4%. Formulasi dipropylen glikol 3, air dimineralisata 3, etanol 96%, et 100.
Pembuatan: campurkan pewangi atau sesuai tabel dengan dipropilen glikol, air, dan etanol 96% hingga 100% hingga tercampur rata. Yang kedua, Kavita dan Srinivasan. Menurut Kavita dan Srinivasan dalam jurnal Pharmacy Compatibility of Non-Alcoholic Non-Allergic Water-Based Microemulsion Perfume for Skin and Silk Fabrics tahun 2017 halaman 35, formulasi parfum dibagi menjadi dua, yaitu parfum yang berbahan dasar air atau alkohol. Formula parfum berbahan dasar air: bahan pewangi 18 ml, solubilis atau polisorbat 20 ml, CO surfaktan atau PEG 45 ml, bahan antibusa 0,1 gram, pengawet 0,1 gram, Aquades IS at 100 ml. Kemudian formulasi parfum berbahan dasar alkohol: etanol 70 ml, air suling 12 ml, bahan pewangi 18 ml, pengawet 0,5 ml, dan UV absorben 1 ml. 3. Stephen J. Herman. Menurut Stephen J. Herman dalam buku Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances, Fragrance 2005, 307, formulasi parfum adalah alkohol 79,60, pewangi 20,00, Aquades 12,00, benzopenon 0,40. 5. Contoh sediaan parfum. Contoh produk parfum yang beredar di pasaran jumlahnya sangat banyak. Dan contoh beberapa produk parfum adalah sebagai berikut. 6. Penandaan. Penandaan produk parfum dan informasi yang tercantum dalam kemasan. Informasi yang tercantum dalam kemasan antara lain tanggal kadaluarsa, barcode dan peringatan atau perhatian, nama produk, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi, komposisi, nomor batch dan nomor notifikasi, ukuran, isi, atau berat bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.